give me, I'm worth it. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. I'm worth it. Give me, I'm worth it. Okay, let's let her bring it back. What's a love song? Bring it back. What's your love something? Yeah, in the club with the lights. Oh, what you actually stand for? Coming show me that you're with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing how you know that I'm with it, with it, with it, with it, with it, with it. What you acting shy for? Just give me you, just give me you. That's all I wanna do. And the people say it's true. If it's true, I'ma give it to you. I may talk a lot of stuff, guarantee I can back it up. I think I'ma call you bluff. Hurry up, I'm knocking what up. Sitting in the spotlight, ooh, I love your style. Show me what you got, 'cause I don't wanna waste my time. Sitting in the spotlight, ooh, I love your style. Show me what you got, 'cause I don't wanna waste my time. Give it to me, baby, I'm worth it. Ooh, I'm worth it. Give me, I'm worth it. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. Ooh, I'm worth it. Give me, I'm worth it. Okay, I tell her bring it back like she left something. Bring it back like she left something. In the club with the lights out. What you acting shy for? Come and tell me that's you're in. I come back here now. I think I'm gonna call you bluff. Hurry up, I'm waiting out front. Stand in the spotlight, ooh, I love your style. Show me what you got, 'cause I don't wanna waste my time. Stand in the spotlight, ooh, I love your style. Show me what you got now, come and make it worth my while. Give it to me, I'm worth it. Ooh, baby, I'm worth it. Ooh, I'm worth it. Give me, I'm worth it. Give it to me, I'm worth it. Oh, baby, I'm worth it. I'm worth it. Give me, I'm worth it. Okay, let's try to bring it back, but you love something. Bring it back, but you love something. In the club with the lights up. What you acting shy for? Come and show me that you're with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing how you know that I'm with it, with it, with it, with it. What you acting shy for? See me in the spotlight, ooh, I love your style. Show me what you got, 'cause I don't wanna waste my time. See me in the spotlight, ooh, I love your style. Show me what you got now, come and make it worth my while. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. Ooh, I'm worth it. Give me, I'm worth it. Hey, give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. Ooh, I'm worth it. Give me, I'm worth it. Give it to me, I'm worth it. Thank you, ITB. Selamat malam ITB Bogor. Disiarkan langsung dari Institut Pertanian Bogor. Inilah Hitam Putih Goes to Kampus. Kita sambut Agung Beatbox. Anugrah Prahasta. Kita sambut Cika Jessica dan Deddy Corbuzier.
juara. Penuh loh Mas Dedi. Kenapa saya jadi serem ya tapi ya? Aduh. Oke, kita akan berdiri selama 1,5 jam ke depan. Enggak. Oke, aku suruh duduk ya. Iya. Oke, suruh duduk. Nanti kita duduk, mereka juga duduk. Oh iya, oke. Ya, oke. Kita tepuk tangan dulu dong buat mereka. Kita tepuk tangan dulu untuk Institut Pertanian Bogor. Inilah Hitam Putih Goes to Campus. Oh ternyata di atas ramai orang juga ya? Di atas juga penuh, di sini penuh. Loncat mas, loncat. Jangan dong, jangan dong. Ya malu biar rame gitu. Mas Dedi kita lihat kan di sini yang cantik-cantik ada di depan, weh. Yang ganteng-ganteng ada di belakang, weh. Yang cantik? Yang cantik di depan, yang ganteng di belakang. Yang jelek? Yang jelek nyebar. Oke. Tema kita pada malam hari ini karena kita khusus ke kampus, jadi tema kita pada malam hari ini adalah anak-anak atau orang-orang yang muda, aktif dan produktif. Mudah-mudahan dengan tema ini bisa memberikan inspirasi buat penonton yang ada di rumah, juga buat adik-adik sekalian yang ada di IPB malam hari ini. Oke? Oke. Kita akan mengundang bintang tamu kita yang pertama. Dia ini katanya pernah aktor ya, aktor. Aktor. Usaha, bangkrut. Oh, ini benar, aktor. Iya. Terkenal, ganteng, usaha, bangkrut, dituduh nipu, Iya. ditangkap polisi, belum mau ditangkap polisi, usaha lagi. Kita tunggu kapan bangkrutnya. Jangan, kita doain supaya sukses. Oh doain supaya sukses. Iya. Langsung aja, ini adalah Baim Wong. Baik. Tepuk tangan dulu dong buat Baim Wong. Maaf, tadi lu selfie-selfie itu tujuannya apa? Masuk Instagram? Instagram supaya dia banyak naik followernya gara-gara saya. Oh, jadi ternyata usahanya itu adalah menjual followers. Menjual follower usahanya. Tadi di sana juga ngapain? Tiba-tiba masuk ke penonton tuh ngapain? Disuruh kreatif Pak, saya juga tahu. Disuruh kreatif di situ katanya. Maaf, coba periksa di sebelah sana ada dompet hilang tidak? Soalnya dia tiba-tiba, oke Baim Wong, silakan Baim, Baim. Silakan. Terus capek. IPB ternyata beringas-beringas. Woi. Capek. Tadi luar biasa loh, Baim Wong keluar, cewek-cewek pada teriak gitu kan. Yang cowok-cowok juga ikut. Dia tahu kalau saya tuh sekarang namanya bukan Baim Wong lagi. Oh, Habis apa itu? Udah ngani-ngani namanya Baim Chong. Aduh, dasar. Ya udah, saya nggak mau lanjut nanti panjang. Bercanda Pak tadi. Kenapa? Bercanda. Kalau lu beneran juga nggak apa-apa. Beneran. Saya sih nggak ada masalah. Oke, maaf sebelumnya saya dengar Anda punya acara pernah ngomongin saya waktu itu. Mana Pak? Oh. Mana? Bukan gua. Bukan gua. Saya dengar gitu. Saya dengar Anda pernah suka sama mantan istri saya. Saya udah cerai, Anda suka sama Cika. Yang ada salah Pak, saya duluan sama ini baru Bapak. Oh, iya. Anda sama siapa duluan? Mantan saya. Kalina. Oh gitu. Sama siapa? Kalina. Oh, mamanya Aska. Mamanya Aska. Iya, mantannya Mas Dedi dong. Iya, sebelum sama dia. Oh, pernah cemewel. Cemewel. Dulu Pak, dulu. Dulu. Oh, dulu. Oh,
Oh ya Kan Mas. terus kan sekarang udah gak ada pasangan, udah gak mau Mas Dedi, dideketin lagi. Ya enggak lah, kan Enggak udah lah. cong. Sekarang Oh, udah katanya. cong. Oh ya. Udah cong. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Jadi tadi kan kita udah ngebahas tentang Baim. Jadi Baim ini pernah cerita sih di Hitam Putih, pernah usaha. Ya. Terus bangkrut usahanya habis-habisan, bener ya? Betul, betul. Usaha apa itu waktu itu? Saya dulu yang habis-habisan itu restoran. 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 Habis-habisannya itu sampai? Tahun 2014 lah. Saya itu mulai bisnis itu tahun 2007. 2007. 2007 saya mulai bisnis. Dulu tuh buat pride doang. Oh, Supaya dianggap sama orang. oh iya iya. Oke, si Baim punya ini, si Baim punya ini. Dan ternyata itu nggak penting sama sekali lah. Baru 5 tahun setelah itu, saya sampai sekarang tuh udah hampir 7 tahun ya. 7 tahun, 8 tahun. Dan 5 tahun belajar, baru 2 tahun ini enaknya. Dan 2 tahun kemarin tuh yang bener-bener jatuh. Bangkrut, restorannya bangkrut. Terus dituduh menipu, Yes, betul. ya kan? Sampai urusan polisi, Ya, betul. Pengacara. 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 Sampai pernah mau ditangkap polisi juga ya? Enggak, belum. Itu Cika Jessica, Pak, bukan Coy, saya. oh enggak. Bukan saya, Pak. Oh, enggak ada Coy, belum. duluan aja Kak, duluan. Duluan. Oh, tapi dia sudah disamperin pengacara. Sampai udah Iya, disamperin iya, pengacara? iya. Oh terus gimana ceritanya? Panjang sih ya ceritanya. Gak apa-apa ini acaranya 4 hari 4 malam kok. 4 hari. Ceritain aja. Nah, mungkin sih kata gini, Baim. Anda nipu apa enggak? Enggak lah. Pokoknya kalau mau bisnis, usaha, pertama adalah jujur sama ikhlas. Yes. Betul. Kalian tepuk tangan kenapa? Bagus katanya, bagus. Kan jelas bangkrut. Oh iya. Gimana sih? Benar juga ya. Jujur sama ikhlas, bangkrut. Orang bangkrut memberikan motivasi. Motivasi. Ditepuk tanganin. Iya makanya. Iya, iya. Nanti usaha suksesnya belum sampai situ, belum. Oh, belum. Itu masih dari nada, Pak. Apa? Kayak gini nih, misalkan. IPB adalah salah satu universitas terbaik di Indonesia. Nada, Pak. Kayak tadi, ikhlas dan jujur. Gitu, Pak. Berarti selama nadanya naik, Nah, mah. gitu, Iya, Pak. iya. Baim waktu pernah bangkrut. Nadanya naik. Nadanya naik tetap. Kak Baim, di sini doang loh orang yang pernah bangkrut ditepuk tanganin. Iya, betul. Belajar, mereka belajar. Belajar. Belajar kan. Sama-sama belajar. Belajar yang paling enak itu adalah belajar dari kesalahan orang lain. Betul. Kesalahan sendiri dong. Enggak. Ya kalau kita salah benar sendiri juga. kita belajar kan kita udah sampai. Ini kan dia salah kita belajar. Salah gitu. Oh Kita iya ya. belajar. Bangkrut. Ya kan makanya supaya nggak bangkrut gimana Iya. gitu. Iya, betul. Oke. Terus yang membuat lo bangkit lagi apa? Pertama itu sebenarnya gini loh, kita mau ngelakuin sesuatu ya Mas Det ya, apapun itu ya. Jangankan kita bicara teman-teman deket ya yang bilang, lu nggak akan berhasil, lu nggak akan ini. Asli deh, yang dari di dunia ini cuma ada lu sama di atas saja beneran. Even orang tua pun waktu itu bilang suruh saya berhenti. Udah Baim, udah nggak usah, udah cukup lah 5 tahun. Cuman kalau emang saya yakin akan sesuatu, saya akan ngelakuin itu untuk ya bener-bener gue yakin kok gue akan dapetin gitu loh keuntungan dari bisnis gitu loh. Even orang tua, maaf ya orang tua pun bilang dia mungkin yang terbaik buat saya. Dia bilang udah Im, udah cukup. Cuman ya saya terus coba akhirnya ya malah yang kecil-kecil itu yang jadi bener-bener hebat. Malah yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil. Jadi pada saat bangkrut restoran tuh. Ya Terus apa lagi? semuanya sih saya restoran. Restoran semua 2007 sampai 2000. Sampai sekarang lah. Berapa restoran bangkrut tuh? Berapa restoran ya? Yang satu sama Raffi itu nggak bangkrut, cuman ada dibeli sama orang 2007 sama Raffi Ahmad pertama kali. Itu bangkrut. Pas 2012 dibeli sama orang. Oh jadi usaha sama Raffi. Iya. Yang restoran. Yang restoran. Bangkrut. Saya nggak mau bilang bangkrut ya. Nggak sukses. Nggak sukses. Oh itu Alias- beneran apa gimmick? Si Raffi kan suka gimmick nih. Nggak sukses alias bangkrut sih sebenarnya, Oh, Pak. oke, beneran ya? Oh beneran. Itu dijual ke orang. Tapi dijual ada terakhirnya itu dibeli sama orang lah. Itu setelah Dijumlah Raffi orang. atau sebelum Raffi masuk? Sama Raffi sebelum masuk BNN. Oh, Ya Pak. tapi udah kita lupain bangkrutnya kesian loh. Tapi dia akhirnya sukses sekarang menjual mentega. Ya. lucu sih. Kok Pak nggak Imo. tepuk tangan sukses tuh?
Dedi. Mereka tuh masih Dari bingung. tadi saya katain bangkrut tepuk tangan. Jualan mentega. Bingung ini bener apa enggak Sukses mentega loh. menjual mentega. Diem pelangak pelongok pada. Bingung kali emang iya. Kan kayak Omsetnya tuh 500 juta loh. Wih, Omset 500 juta. Wong. Untung 30 ribuan lah kalau nggak salah. Ya. Coba cerita-cerita. Kalau butter itu mentega dari bisnis sebenarnya Bokap. dulunya itu saya bikin restoran, sausnya itu memakai mentega itu. Yang restorannya sudah bangkrut juga. orang mau udah gak mau bahas Kasian bangkrut gua. ya. Bener tapi 2000 nggak bangkrut kok itu, nggak itu balik modal lah. 2,5 tahun 3 tahun karena naik ininya naik sewanya saya jual saya lepasin sama Lukman Sardi, Ririn Dwi Arianti, Ririn Ekawati. Nah itu lihat wajah orang bangkrut tuh kayak gitu. Itu mie ayam. Itu muka lu kenapa gitu? Itu Nah ini udah sukses. Sukses kali ini ya. Ya kan? Sumringah. 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 Dituduh nipu kok senyum. Jualan bahan dapur, Baim Wong kantongi omset 500 Walah. juta. Wih, Amin. luar biasa. Amin. 500 juta jualan mentega tuh. Dengarkan baik-baik Dirjen Pajak. Oke, terus gimana? Oh iya pajak ya. Ini ntar diedit aja. Oh diedit, bukan live untungnya. Ya Bukan, Allah, bukan. amin ya Allah. Siaran langsung. Apa PA tadi? ya. Ah, Pertanyaan apa? dia langsung stres tuh. 500 juta. Omsetnya berapa? Omsetnya 500. enggak itu udah dibagi per bulannya lah. Sebenarnya sih dari orang-orang public figure seperti kita tuh ada positifnya itu kita menjual sesuatu itu gampang karena adanya nama Instagram lah apapun media sosial lah ya. Karena saya benar-benar dari Instagram doang. Benar-benar Instagram. Lu jualan di Instagram followernya berapa? Followernya. Gedean dia, dia gede banget boy. Emang Kak Baim Kita berapa? belum foto bareng supaya follower aku naik loh. Beneran. Ini lagi ngomong bisnis. 780.000. 750.000. Dapat omset 500 juta. Beneran nggak bohong. Beneran. Beneran. Oh, ini jualan di itu Instagram. enggak, maksudnya 500 itu bukan per bulan. Salah tuh mana dia? Oh bukan per bulan. Bukan. Habis Setelah berapa bulan ya? Mau saya kasih tahu? Jangan lah. Biar ini Kak memotivasi orang-orang. Hah? Jadi memotivasi kalau jualan mentega dapatnya berapa? maaf tuh dibilang disuruh break nggak penting Baim ngomong kepanjangan tuh. Bohong nggak ada. Itu tuh katanya. Jahat loh. Aku Ya, pulang bagus. lah, malas aku. Oh. Pulang. Eh, Yes. Cie, sama-sama mantannya Mbak Kalina. Kita lanjut lagi saya hati dengan mana-mana tetap di hitam putih. Dan kita masih di hitam putih Ghost Hitam. Lele. Beberapa saat yang lalu, saya pernah mengundang seorang pemulung yang ramai dibicarakan karena dia sekolah dari SD sampai S1 dari hasil dia memulung. Jadi dia memulung dan hasilnya digunakan untuk sekolah dari SD sampai S1. Dan sekarang sudah menempuh untuk melanjutkan S2. Dan itu semua penghasilannya diambil dari hasil memulung. Dan katanya akan melanjutkan S3 di luar negeri. Wow. Kita ada gambarnya, kalau nggak salah kita ada beritanya. Bisa dikasih lihat? Nah, ini kampusnya. Bukan. Bukan. Ini gambar IPB. Nah ini. Wahyudin, pemulung ganteng kini menatap gelar doktor di luar negeri. Bersiap masuk S3 luar negeri. Kisah inspiratif dari Wahyudin. Saya pernah mengundang dia pada saat itu, tapi masih S1. Pada saat itu masih S1. Dan sekarang dia mau ambil S3. Kini kuliah S2 di ITB. Jadi sekarang S2 di ITB, mau S3-nya di luar negeri.
Jadi pemulung sejak SD untuk bayar sekolah hingga S1. Dan sekarang Wahyudin ini baru saja menyelesaikan tesis S2-nya jurusan bisnis administrasi dan siap menatap gelar doktor di luar negeri. Kita akan undang aja, ini adalah Wahyudin. Selamat malam. Oh, emang enggak. Salaman tuh gini. Emang enak. Aku kotor. Apa kabar? Rame banget. Rame banget. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, waktu itu udah pernah kita undang ya, saya pernah undang. terus kita Pernah waktu itu ngobrol. masih baru mau skripsi. Baru mau skripsi. Sekarang lagi tesis. Sekarang lagi tesis S2. untuk S2. Wah, mantap. Dan S2-nya ini dapatnya beasiswa full. Jadi dia nggak mulung lagi karena dapatnya beasiswa full. Dan mau ngelanjutin ke S3 rencananya di mana? Insya Allah manusia berencana, Allah yang menentukan. Jadi seperti S1 dulu berencana untuk S2. Tapi belum tahu nanti dari mana S2-nya. Belum tahu, mikirnya masih gak apa-apa deh mulung lagi, yang penting S2 gitu. Mikirnya gitu, ternyata Allah kasih jalan lain. Bisa dapat beasiswa unggulan, lolos tanpa seleksi. Waktu itu boleh keluar S2-nya, tapi nggak mau karena belum pernah ke Mekah. Jadi harus ke Mekah dulu baru kuliah keluar. Udah berarti Dan kan? sekarang alhamdulillah, insya Allah tanggal 7 Desember besok mau ke Mekah. Jadi S2 plus Mekah dapat bareng. Oh. Jadi dia tuh dulunya mulung. Terus, ya benar dari SD ya mulungnya. Iya, benar. Dari SD mulung dan uangnya buat sekolah pada saat itu Buat sekolah sampai kuliah. ya? Sampai kuliah. Kenapa pada saat itu bisa mikir untuk sekolah ya? Sering dengar Ustadz bilang, jadi kalau kau ingin bahagia di dunia dengan ilmu, kalau kau ingin bahagia di akhirat dengan ilmu, kalau mau bahagia keduanya harus dengan ilmu. Sekarang saya cari ilmu akhirat, mungkin belajar ngaji dan sholat. Tapi kan saya hidupnya di dunia, masih di dunia, jadi harus cari ilmu juga supaya bisa bahagia di dunia juga. Luar biasa sekali Mas Wahyu ini, sangat Masya Allah. religi. Terbukti. Mas Wahyu, jadi kegiatannya sekarang ngapain? Sekarang lagi mulai bisnis peternakan, kecil-kecilan, mulai kerja sama Jangan lihat teman-teman. mataku, enggak Oh, ya, boleh. bukan Murim. Bercanda. Jadi lagi belajar karena sekolahnya saya ambil waktu itu oh nggak boleh lihat ya. Jadi Canda, waktu Mas. itu karena mau S2-nya kan dapat beasiswa keluar nih udah semangat banget, tapi ternyata belum ke Mekah. Jadi ya udahlah cari S2, kalau kuliah di luar gelarnya MBA. Akhirnya nyari di mana ya ada MBA supaya nggak rugi-rugi banget nggak keluar. Akhirnya dapatlah di ITB School of Business Management. Nanti insya Allah kalau lulus Master of Business Master of and Business. Administration. Administration, Jadi oke. MBA juga, jadi nggak nyesel. Tapi kegiatan Wahyu sekarang ini adalah dia punya sebuah komunitas yang namanya ada Remaja Peduli Lingkungan. Iya. Yang membantu anak yatim bersekolah, secara gratis ya. Iya. Sampai lulus, terus Iya. buka warnet gratis juga. Jadi kita punya 7 program sebenarnya. Sebenarnya waktu itu udah pernah dibahas ya Mas Deddy ya sedikit, ada program, ada sekarang kita bikin flyer Mas, program Satu Orang Satu Anak Yatim, itu ngajak sedikit komunitas remaja kita untuk berbagi untuk orang. Jadi kita himpun dari yang sedikit jadi bisa banyak untuk anak yatimnya. Jadi bisa kayak banyak. gitu. Ha-ha. Oke, jadi sekarang lu udah nggak mulung dong? Sekarang udah pensiun, nah kalau ini program Warung Umat. Jadi karena saya sekolahnya bisnis, Bikin warung buat jadi mereka. enggak. Jadi saya mencoba apa yang saya miliki harus manfaat untuk orang lain. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi saya belajar bisnis, saya belajar akunting. Jadi saya ajarkan orang-orang yang usia produktif tapi pengangguran untuk dia punya bisnis. Saya ajarin akunting sederhana, mana modal, mana untung, mana yang harus di-saving. Habis itu saya ajarin mereka berbisnis. Jadi sekolah akuntansi sama Sekarang bisnisnya dapat. bisnisnya lu sendiri apa?
belajar bisnis sekarang lagi ikut sama temen yang belajar bisnis. Mulai dia bisnis properti, jadi saya jadinya ibaratnya magang sama dia. Oh, Nantinya oke. memang harus punya usaha juga karena pengen punya perusahaan dunia tapi perusahaan akhirat juga punya. Nah ini perusahaan ini namanya perusahaan akhirat. Kita udah ada office-nya, udah ada staff-nya, tapi full charity, 100% charity kayak gitu. Jadi ini perusahaan akhiratnya duluan. Perusahaan akhiratnya duluan. Perusahaan dunianya masih magang. Oke. Ini yang tepuk tangan sambil malu kayaknya ya. Masya Allah. Ada yang lebih malu sih Mas Dedi, yang usahanya bangkrut. Bisnis dong, bisnis ini Pak, macam-macam. lihat mata saya aja Jan ya. Oh iya. Nah itu ada program, ini ada program ta'lim janda-janda tua. Jadi janda-janda tuanya kita bikin program untuk pengajian, tapi mereka dikasih sumbangan, tapi nggak ngasih nyumbang doang, tapi mereka harus bisa baca Quran, harus dengerin tausiah dulu, baru mereka disumbang, jadi nggak langsung nyumbang, dibina dulu. Nah jadi ini dapat programnya. sesuatu juga. Iya namanya Gria Baca Al-Quran. Gria baca Al-Quran. Jadi belajar baca Al-Quran dan dapat uang. Dapat hadiah. Dapat hadiah. Nah itulah dari komunitas tadi, dari teman-teman yang tadi ini. Tadinya awalnya memang sebenarnya ini udah jalan 7 tahun lalu. Baru lulus SMA bikin ini. Cuman sekarang kalau dulu mungkin anak yatimnya baru 50-an. Terus semenjak S2 ini dapat link terutama dari Refki Hedianto, itu teman S2 aku. Nah itu dia yang bantu jadi co-founder untuk ngembangin ini. Sekarang jadinya anak yatimnya ada ratusan. Udah ratusan anak yatimnya. Dari awal 50-an gitu. Oke, berarti kamu sekarang S2 selesainya kapan? Udah tesis ya? Lagi tesis ya. Lagi tesis, Insya bentar lagi Allah selesai ya? awal tahun depan. Awal tahun depan. Lalu mau ngambil S3? Lalu mau ambil S3 pengennya sih PhD karena udah ke Mekahnya kan insya Allah Desember. Betul. Berarti kalau S3 ke luar negeri sudah aman. Gitu. Udah aman, oke. Sekolah lulusan apa? Saya SMA, ada SMA 3. Kuliah saya berbobot Pak. Kuliah saya nggak lulus Pak. Saya nggak lulus beneran. Malu makanya kok di sini. Tapi yang paling nyesel ya itulah nggak selesaiin kuliah. Tapi mau sekolah lagi, mau kuliah lagi? Sekarang tapi kuliah lagi. Sekarang kuliah lagi? Saya kuliah lagi. Ambil apa? Ambil hukum. Ambil hukum? Iya. Oh, gara-gara kasus kemarin kan? Ambil hukum. Jawab aja dulu, iya nggak? Saya mau jadi Presiden Republik Indonesia. Oke, kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi dari teman-teman di sini langsung boleh bertanya sama Baim juga sama Wahyu. Silakan. Ada siapa yang mau bertanya? Yang pertama, nah. Ya, silakan tolong, Masnya. mikrofonnya sudah ada? Iya. Ya. Ya, baiklah. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prayoga Sunandar. Pertanyaan saya akan saya tujukan kepada Mas Wahyudin. Dengan Wahyudi. Wahyudin. Wahyudin, iya Wahyudin. Wahyu aja udah biar gampang. Dengan latar belakang Anda yang mungkin tidak banyak diinginkan oleh banyak pemuda ya. Kemudian apa sih yang memotivasi Anda itu ingin tetap terus bersekolah? Ataukah keluarga? Ataukah ada celaan atau gimana? Terima kasih. Kenapa ingin tetap bersekolah? Itu tadi mungkin dari kecil ketika baca mungkin patokan untuk pendorong pertamanya itu adalah ingin bahagia dunia akhirat. Jadi harus cari ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ilmu akhirat mungkin belajar ngaji, belajar sama ustadz. Nah ilmu dunianya didapat dari mana? Yaitu dari sekolah. Nah setelah sekolah saya belajar tentang belajar baca terjemahan Al-Quran. Selalu Allah bilang di Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berbuatlah amal soleh, berbuatlah kebajikan, berbuatlah baik. Allah selalu sapa orang-orang yang beriman seperti itu. Jadi, nah akhirnya saya baca Al-Quran, makin kesini, minat sekolah saya makin tinggi. Karena saya mau jadi orang kaya, saya mau punya banyak uang supaya saya bisa banyak bantu orang. Saya harus punya pengetahuan supaya bisa pengetahuan saya bisa saya bagi. Loh kalau misalkan saya nggak sekolah, saya nggak bisa bantuin orang untuk pembinaan usaha. Justru karena saya ingin berbuat untuk orang lain, saya juga harus punya capability dulu buat diri saya untuk di-share ke orang banyak gitu. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ya. Oke, terima kasih. Perkenalkan saya Uli Wulandari. Saya mungkin bertanya untuk Kak Baim.
Oke, jadi kan udah banyak ya pengalaman ketika merintis bisnis. Jadi mungkin bisa di-share ke kita semua yang ada di sini. Gimana sih caranya Kak Baim untuk menyelesaikan problem ketika jatuh bangunnya merintis bisnis itu? Mungkin bisa menginspirasi kita semua yang ada di sini. Terima kasih. Oke, yang pertama sih ya, kalau saya boleh menyarankan, ketika mau bisnis, itu jangan kata orang ataupun yang paling mudah lah, kita memilih jalur kuliah, ambil apanya. Kayaknya lebih ke apa sih yang lo mau gitu loh, apa sih yang lo mau di dunia ini. Kalau saya kan sebenarnya suka makan, suka desain. Kalau kalian tuh misalkan tanya orang gitu ya, lo mau bisnis ini nggak? Kalau ikut-ikut mending nggak usah deh. Tapi misalkan nih orang gitu lo nggak bisa jawab, gue nggak tahu mau ngapain, tanya aja gitu loh. Hobinya apa? Karena kalau saya bilang ketika saya kerja, nggak ada jam waktu kerja tuh nggak ada. Jam 7 sampai jam 5 tuh nggak ada. Ketika saya cuma nunggu waktu doang, itu saya nggak suka sama pekerjaannya. Tapi saya pasti ngerjainnya 24 jam. Pasti, nggak mungkin nggak. Cuman fisik saya doang yang akan kecapean lah. Dan kalau kenapa saya tetap bangun lagi gitu loh, tetap berusaha lagi. Karena nggak tahu ya, saya punya keyakinan di diri saya gitu loh. Ya sama seperti saya menjadi aktor gitu ya. Tahun 2001 saya berhenti itu tahun 2003. Karena saya nggak nyaman di kamera, grogi di kamera. Ngapain saya ngelakuin suatu kerjaan yang saya nggak suka? Buat apa? Akhirnya 2005 saya balik lagi. Dan balik lagi itu susah banget. Tapi saya yakin, saya waktu itu potong rambut saya minjem duit dari orang. Saya nggak mau minjem dari orang tua lagi, nggak mau minta dari orang tua lagi. Saya pinjem, tapi saya yakin suatu saat saya akan ganti. Namanya itu Ardian dan Niko. Saya juga tahu itu dua teman baik saya, sampai sekarang saya nggak bisa lupain jasanya. Jadi kalau misalkan saya boleh saran, kalau misalkan mau sesuatu ataupun apapun itu, jangan terlalu cepet-cepet lah. Mendingan misalkan nggak tahu dikumpulin dulu duitnya, ketika tahu apa yang mau dilakuin baru memulai bisnis. Itu aja. Jadi inti jawabannya adalah dia punya dua teman baik yang minjemin duit pada saat potong rambut. Panjang lebar. Saya ngambil kesimpulan, tugas saya mengambil kesimpulan kan. Iya. Wahyu, katanya sekarang Anda sebagai inspirator, terus diundang di kampus-kampus, seminar. Oh iya, berkat diundang Mas Dedi juga kan jadi banyak yang undang juga. Ya? Alhamdulillah. Jadi sebenarnya kalau untuk inspirator mungkin kayak memberikan inspirasi dan motivasi itu sebenarnya alhamdulillah kemarin juga dari Jogja, dari kampus salah satu kampus di Jogja juga isi motivasi juga. Tapi memang dimanapun memang saya coba untuk memberikan semangat untuk orang lain. Kayak misalkan untuk anak-anak yatim yang kita bina, kayak itu yang kita bina. Ayo nih di Al-Quran dijelaskan ada orang kaya dan ada orang miskin. Kalau jadi orang kaya, kalau mau mulia harus baik gitu. Harus bantu anak yatim, harus cintai anak yatim dan kasihi orang miskin. Kalau jadi orang miskin bisa juga jadi mulia, jangan takut. Yaitu gimana caranya? Jadilah orang miskin yang bersyukur, yang berpikir positif terhadap Allah kayak gitu. Dan beribadah terus kayak gitu. Nah, kamu mau pilih mana? Mau pilih jadi orang kaya yang mulia atau jadi orang miskin yang mulia? Dua-duanya punya chance, punya opportunity yang sama. Kalau Kak Wahyu sendiri, Kak Wahyu pilihnya jadi orang kaya mulia juga. Kenapa kalau bisa, kenapa enggak gitu? Dua-duanya ya? Dua-duanya. Oke. Nah kalau misalkan inspirasi dan motivasi untuk teman-teman remaja, kayak teman kuliah atau siapapun yang saya temuin, biasanya jadi kayak setiap ketemu teman baru, karena pikiran saya setiap saya ketemu teman baru otomatis ada orang baru yang dibantu gitu. Nah saya bilang ke mereka, nih motivasinya sama, nih di Al-Quran ada orang kaya, ada orang miskin, orang kaya bisa mulia, orang miskin bisa mulia. Nah sekarang kamu posisinya di mana, orang kaya atau orang miskin? Kalau kamu kaya, nih saya punya anak, kita di RPL punya anak yatim, punya orang ini, punya ini, silakan nyumbang gitu. Jadi ditembak ya langsung ya. Oke, saya potong dulu, kita akan lanjut lagi setelah satu jam, mana-mana tetap di Hitam Putih. Perkenalin, nama gue Ida Keling, dan menurut gue kita semua pasti punya temen yang kondisi keuangannya jauh di atas kita.
Dan kadang itu nggak enak banget. Soalnya gaya kita dan dia jadinya beda banget. Contohnya gue dan teman gue. Temen gue dari atas sampai bawah branded semua. Baju Australia, celana Amerika, sepatu Itali. Nah gue, baju Tanah Abang. Celana bekas papa gue. Sepatu nyolong di masjid. Dan emang dulu sepatu gue tuh jelek banget. Udah jelek tipis banget. Dulu gue kalau nginjek paku payung itu langsung tembus ke paha. Tapi sekarang sepatu gue udah bagus. Gue di-endorse. Gue dikirimin paketan, gue seneng banget. Paketannya gue buka, ada tulisannya, sedekah buat fakir miskin. Dan gak enaknya lagi kalau kita hidupnya pas-pasan dan kita punya teman orang kaya, kita tuh harus ikutin gaya hidup mereka yang sebenarnya kita nggak mampu. Contohnya nongkrong di kafe, harga minumannya mahal-mahal. Gue kalau beli itu minuman, di tiap tetesnya gue ngerasa berdosa. Gua minum sambil gemeteran, ya Allah, maafin hamba. Selesai minum, sholat taubat. Dan karena harganya mahal, gua kalau beli nggak pernah gue sisain sedikit pun nggak pernah. Gue isep sampai habis sampai bunyi. Dan kadang nggak cuma minumannya, es batunya juga. Gue tungguin sampai mencair. Kalau nggak sabar, gue ambil korek, gue bakar. Kadang gue bawa pulang ke rumah, gue taruh kulkas, gue jual lagi. Dan sejujurnya rada aneh gue. Orang-orang kaya datang ke kafe, beli satu minuman, duduk berjam-jam, cuma untuk wifi-an gratis. Katanya kaya tapi wifi-an gratis. Di mana kayanya? Jadi sebenarnya kafe itu warnetnya kelas menengah atas. Cuma bedanya nggak pakai billing dan nggak harus lepas sendal. Nggak ada kan kafe yang di depannya ditulisin alas kaki harap dilepas, batas suci. Dan lagian ngapain sih nongkrong di kafe? Di kafe apa-apa mahal. Kopi harganya 50.000, lo beli kopi 50.000 di warkop, setahun nggak tidur-tidur. Meledak-meledak tuh mata. Di kafe spaghetti 65.000. Di warkop spaghetti kagak ada. Gorengan banyak. Dan jujur gue tuh pengen banget jadi orang kaya. Soalnya gue tuh bosen hidup miskin. Masalahnya itu doang. Mau ke IPB naik kereta, abis itu bingung mau harus naik angkot apa. Gue tuh pengen kok gue pengen ke IPB, gue tuh bingungnya mau naik mobil, naik taksi, atau beli perusahaan taksinya. Gue tuh pengen jadi orang kaya, gue tuh pengen ngerasain bingungnya harus beli iPhone 6 atau iPhone 6 Plus. Soalnya selama ini masalah gue tuh cuma sekitaran beli pulsa yang ceban atau yang goceng. Dan terakhir, kenapa sih cewek kalau udah mulai pacaran selalu puji-puji pasangannya? Padahal menurut gue walaupun ada pacarannya jujur-jujuran aja. Jangan kayak cewek gue. Cewek gue tuh terlalu sering muji gue. Gue kalau lagi foto gue kirim ke dia, dia selalu jawab, ih kamu ganteng banget. Maksud gue tahu sih lu cewek gue tapi gak perlu lah segitunya. Ya walaupun orang-orang bilang ganteng itu relatif, tapi gue lebih yakin gue jelek itu absolut. Lagi pula gak perlu lah orang-orang setuju gue. Dalam hati kecil gue aja gue sadar gue itu jelek. Jadi waktu cewek gue bilang, ih kamu ganteng banget. Jujur gue gak seneng, gue malah sedih. Soalnya ternyata cewek gue belum bisa nerima gue apa adanya. Dia belum berani buat jujur ke gue. Sampai akhirnya karena kelamaan kayak gitu gue tegur juga, walaupun kita pacaran kamu gak perlu lah muji aku segitunya. Dan sekarang semenjak gue ngomong kayak gitu, setiap kali gue kirim foto terus gue kirim ke dia, jawabannya beda. Misal gue foto, gue kirim ke dia, dia selalu jawab, idih najis. Binatang. Gue Ida, terima kasih. Halo Ida. Kenalin saya temennya yang kaya tadi. Gede banget. Takut di Smackdown.
Duduk. Sini. Duduk. Dia tadi mau duduk di kursinya Mas Dedi. Udah jelek songong Mana lagi. ada orang... Maaf, mana ada orang miskin duduknya begitu? Di bawah. Yang bener dong. Di bawah. Ya jangan gitu Sesuai banget. karakter dong tadi. Gitu banget Mas. Beneran. Tadi karakternya apa di situ? Pengen jadi orang kaya. Udah belum? Belum. Nah. Saya tuh tadi dengar dia stand up tuh bingung antara ketawa apa sedih gitu. Lucu ya. Jadi itu pengalaman hidup ya? Iya. Enggak Mas Dedi, Yuda Keling ini aslinya orang kaya. Dia tuh anak motor lagi. Iya. Kan Kemana-mana tuh dulu putih, terus kan sering naik motor. ini kan karakter, Karakter. cerita stand up. Ya, Enggak Mas. bahannya- Hah? Susahnya beneran Mas, bukan Nah, kan? karakter. Udah saya belain masih ngomong begitu. Ya kita harus hormatin bintang tamu. Tolong ambilin es teh dong sebentar. Bintang tamu. Harusnya dikasih es teh, bukan kita nyuruh. Maksudnya ambil buat kita semua gitu Oh, loh. gitu. Iya. Iya, iya. Namanya adalah Yuda Keling. Keling tuh hitam ya? Iya. Ngeliatinnya jangan gitu banget Mas, takut sayanya. Dia nih gara-gara stand up komedi Iya. buat sekolah. Buat sekolah uangnya. Kuliah bayar sendiri sih bisa. Kuliah? Bayar sendiri. Ya masa gue bayarin? Maksudnya hasil stand up buat kuliah. Nah gitu, hasil stand up Buat bayar kuliah. buat bayar kuliah. Ya. Sendiri. Sendiri. Gak ada orang lain itu. Ada sih sumbangan beberapa Ada mungkin. semua. Terus dari hasil stand up. Iya. Oke. Terus katanya punya pacar cantik bener. Yoi lah. Mas Dedi pacarnya Cika Jessica ya. Tapi nada ngomongnya kayak Mas Dedi pacarnya Cika Jessica. Gue kenapa ya Yuda Keling? Cantik. Gak cantik mana sama pacar kamu? Astagfirullah, ini penampakan. Oh ini ceweknya ya? Majikan. Kuat ya dipeluk ya? Yuda Keling, cie, ya yang bebnya. Pacarnya namanya siapa? Dila. Dila. Pacaran udah berapa lama? Udah 2,5 tahun. 2,5 tahun. Lama. Ceritain dong kamu waktu pacaran sama orang dipikir tukang ojek. Oh gini, jadi waktu lagi PDKT, pertama kali jalan bareng berduaan sama dia, kan gue naik motor Mas. Terus lagi jalan, nggak tahu jalan, nanya sama abang-abang di pinggir jalan. Mas, ke arah Senayan tuh kemana ya? Malah dijawab sama abang-abang yang gue tanya, udah sini penumpangnya gue aja yang bawa. Pertama kali jalan bareng, sangkain tukang ojek. Itu beneran? Beneran, Serius? serius. Terus lu kasih? Ya jangan, ya enggak lah. Oh bilang. kira dikasih. Lucu banget. Sama ada lagi pengalamannya dia tuh mau apa ya? Kamu mau stand up ya? Iya. Tapi malah disuruh beli tiket. Oh. Disangkanya dia yang mau nonton ya? Iya, jadi gini waktu pertama kali ngejob nih, kan udah ikut stand up tuh udah hampir 7 bulan lah baru dapet job pertama kali. Pas ngejob di kampus gitu, datang tuh udah seneng-seneng. Pas datang diberhentiin sama panitianya, Mas tiketnya mana? Bintang tamu. Disuruh beli tiket. Dan beli. Dan ya Yudanya beli. Pas beli, abis itu nampil tuh. Pas nampil, selesai nampil yang panitia tadi nggak ngenalin dia minta maaf. Dan jujur nggak bisa maafin dia. Soalnya ini panitia cuma minta maaf. Duit tiket nggak dibalikin. Maaf, tunggu. Uang bayaran kamu buat stand up sama tiket mahalan mana? Tiket?
Cuma 3 kali lipat dari harga tiket. Oh, rugi dong berarti ya? Ya lumayan lah. Ya oke. Gak apa-apa, saya mau tanya dulu ke mahasiswa atau mahasiswi di sini. Siapa yang mau tanya ke Yuda? Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Oke. Ada, pasti dia ada. Oh ada. Karena kasihan ya. Namanya siapa? Terima kasih. Nama saya Nurul Taufik. Saya mau bertanya kepada Yuda Keling. Kan di atas panggung dia sering mempermalukan diri dia sendiri. Terus gimana sih cara... Gimana sih cara ningkatin kepercayaan diri dia di atas panggung gitu? Biar gak malu-malu banget gitu gak Mas? Di atas panggung dia sering mempermalukan diri sendiri. Di bawah panggung dia dimalu-maluin orang. Itu pertanyaannya. Gimana caranya biar percaya diri? Iya. Gini Mas, lu kan secara tampilan lumayan lah ya. Jadi gini aja lu mikirnya, yang kayak gua aja bisa percaya diri, masa lu nggak bisa? Yuda Keling bro. Masa kalah yang kayak gitu sama yang kayak gini. Dia jawab aja masih malu-maluin diri sendiri kan? Iya, udah terjawab. Udah, jadi kalau kamu ingin percaya diri, lihatlah orang yang lebih jelek dari kamu. Benar? Betul. Oh, betul. Oke. Boleh duduk kok. Betul. Terima kasih Mas. Saking terpesona sama Yuda tuh sampai nggak duduk loh. Tapi itu kan Yuda yang dulu. Oh. Yuda yang sekarang udah banyak yang mengelu-elukan Yuda. Weh. Lu Yuda. Lu Yuda. Dulu dia sering dihina-hina katanya. Sekarang masih. Yuda, kan kita mau ngangkat derajat lo ya di sini, tapi lo malah dropin sendiri. Iya, sekarang tuh Bedanya dulu sama sekarang. kalau gue lewat kemana-mana di sekitaran rumah, Yud sini mampir, gitu semua. Ih, udah Dulu mah GR. kalau lewat malah kayak pahit. Sekarang sosok kenal. Oh, so kenal. Tapi lu mampir? Enggak, Belagu? sibuk. Jadwal padat. Banyak job? Enggak, ya nyari job sih sebenarnya. Oke. Gini Yuda, saya kan saya tuh masuk ke Itu nominasi anugerah. presenter pria terfavorit Anugerah KPI Award, Komisi Penyiaran Indonesia. Coba kamu yang promoin saya. Caranya kalau mau vote Deddy Corbuzier ini, nge-tweet dengan hashtag Anugerah KPI 2015, hashtag lagi PP_Deddy Corbuzier. Tulisannya harus hafal ya, Deddy Corbuzier. Wih ngajarin. Mentionnya ke Twitter @anugerahkpi, ke @trans7, terus ke @hitamputih_t7 dan @yudakel, Blok aja tuh, Madi, blok. YUDHKHL. Itu Twitter gua. Oke, mantap. Saya mesti break, tolong di break. Sebagai Deddy Corbuzier. Acting dong, kan tadi acting orang kaya. Harus botak dong. Jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih. Kita masih di Hitam Putih Goes to Campus di PB Bogor. Dan di atas panggung ada Jill dan Cika yang udah ngomong, padahal baru saya persilahkan tapi gak apa-apa, udah ngomong aja. Apa sih ngomongnya gak denger? Kan Ngomong ada- gini katanya, Iya. Aku mah ngerti, kita mah ngerti. Ada info katanya mau disampaikan ke kita, silakan Jill. Makasih Mas Deddy. Udah dari tadi kan ada 3 cowok ganteng. Sorry ya, kita mau ngerumpi bentar ya. Ada cewek cantik, Kak Jill. Kak Jill apa kabar sih? Kok makin Baik. cantik? Aduh makasih. Ya lihat Aku ya. juga cantik kok. Oh pasti aku sih. Nyesel gak sih kalau muji aku? Cantik, kulitnya juga makin mulus aja. Kasih tips dong buat aku, buat semuanya juga.
Harus ada perawatan kulit. Kamu perawatan kulit nggak? Perawatan kulit kok. Kak Jill emang perawatannya kayak gimana? Kamu kayak gimana? Oh, gini deh Kak, main tanya-tanya dulu, mending Yuda Keling yang jawab. Nanya perawatan kulit sama Yuda. Apa? Kenapa? Gimana? Iya. Minum air putih yang banyak. Aku suka perawatan dari dalam, minum air putih, makan buah, makan sayur. Udah kan cukup? Itu sebenarnya benar, tapi kamu juga harus minum suplemen. Karena untuk memelihara kulit itu nggak cuma dari luar, harus dari dalam. Dan aku punya rahasianya nih. Oh, itu yang pengen aku tahu. Pengen banget. Banget. Dingin. Ini nih, Nuriskin Ultimate. Oh gitu, terus ini kelebihan produk ini sama produk yang lain tuh apa? Jadi Nuriskin Ultimate ini kandungannya paling lengkap, yaitu ada 4 kandungan utama. Pertama ada unsur nutrisinya dari marine protein dan kolagen untuk mengencangkan kulit. Kedua ada unsur antioksidan dari OPC, SOD, lycopene, dan green tea untuk mencegah flek hitam. Ketiga ada herbal pelembab yang akan memberikan kelembapan kulit dari dalam secara terus menerus. Dan keempat ada unsur vitamin dan mineral untuk menjaga kesehatan kulit. Kalau Oh gitu. Terus nih cara mengkonsumsinya gimana? Kalau cara minumnya kan pasti taruh gelas, taruh air terus minum kan? Itu cara minum. Kalau cara konsumsinya? Nggak ribet sama sekali. Pokoknya 2 bulan pertama minumnya 1 tablet pagi dan 1 tablet malam setelah makan. Terus kemudian bulan ketiga dan seterusnya cukup minum 1 tablet setelah makan malam aja. Karena kandungan pelembab dan antioksidannya lebih tinggi, yaitu 50 kali vitamin E dan 20 kali vitamin C. Makanya Nuriskin Ultimate ini efektif untuk atasi flek hitam dan kerutan. Selain itu juga mengandung hyaluronic acid yang bisa mengikat air 1000 kali dari volumenya sendiri. Sehingga cocok banget untuk yang jenis kulitnya kering. Juga sih ya. Tapi Kak, ini aman gak buat dikonsumsi dalam jangka panjang? Oh aman dong, karena bahannya 100% alami, maka Nuriskin Ultimate aman dikonsumsi jangka panjang. Gak ada efek samping seperti alergi, nyeri lambung, dan boleh diminum sama pria dan wanita dari usia dewasa hingga lanjut usia. Kita juga bisa memilih kemasannya mau yang isi 15, 30 atau yang 60 tablet. Simple kan? Simple banget ya, terus di antara banyak pilihan nih, terus kenapa Kak Jill pilih produk ini? Karena aku tuh orangnya termasuk pemilih, jadi oleh karena itu aku untuk perawatan kulit aku harus pilih yang terbaik dan Nuriskin Ultimate. Yang telah 10 tahun menjadi pilihan utama wanita Indonesia, Nuriskin Ultimate menepis noda dan kerutan. Oh itu. Makasih ya Kak Jill udah berbagi tips dan juga rahasianya. Nah sekarang katanya Kak Jill mau bagi-bagi hadiah, bagi kuis. Boleh. Ya. Buat siapa nih? Buat yang di sini apa penonton ya? Kalau kamu pasti udah bisa jawab dong. Coba, iya bener ya. Coba, Cika nggak boleh bantuin aku? Iya aku bantuin. Aduh minder deket cewek cantik ya. Ini ceweknya Yuda Keling. Hah? Ngarep. Oh ngarep. Oke, nanti kalau misalnya saya bilang suplemen perawatan kulit dari dalam untuk mengatasi flek hitam dan kerutan, jawabannya hanya Nuriskin Ultimate, bukan yang lain. Ingat nggak? Oke. Coba diulang. Suplemen perawatan kulit dari dalam untuk mengatasi flek hitam dan kerutan. Benar. Oke, pertanyaannya, Nuriskin Ultimate mengandung unsur nutrisi, antioksidan, dan herbal pelembab. Itu diminumnya sehari berapa kali? A, pilihannya A, 2 tablet, B, 10 tablet. Gampang banget. Gampang, yang bisa jawab angkat tangannya. Aduh, Kak Jill boleh pilih deh, cap cip cup deh. Banyak banget nih. Itu. Ya boleh yang ditunjuk silakan berdiri. Ya itu betul. Ya. Pink. Silakan jawabannya. Hah? Seru ya Bu kalau bisa di sini. Kayak zaman-zaman kuliah gitu masih kayak ledek-ledekan gitu ya. Namanya siapa Mbak? Nama saya Aisyah. Aisyah. Silakan. Oke, jawabannya apa Aisyah? A. Yakin? 2 tablet sehari. Iya bener banget, kamu dapat 2 juta rupiah. Adil, dia kalau menurut aku belum bisa dapat 2 juta rupiah karena belum jawab passwordnya. Coba, banyak berdiri lagi. Iya boleh, tanya personal berarti ya. Iya. Suplemen perawatan kulit dari dalam untuk mengatasi flek hitam dan kerutan. Hanya Nuriskin Ultimate, bukan yang lain. Nih bener, pinter ya ternyata. Berarti sah hadiahnya 2 juta buat Mbak Aisyah. Potong pajak, jangan Dipotong lupa. pajak ya. Oke, makasih udah berbagi.
Makasih. Kita duduk lagi. Oke. Udah ada di sini. Udah ada Mas Dedi. Ya, saya tadi menyelinap dari belakang, kalian lagi sibuk. Oke. Sayang banget waktunya udah habis. Saya mau nanya dulu sama Wahyu nih. Wahyu, nanti kalau sudah keluar negeri dapat S3, apa yang mau kamu lakukan? Kalau dapat, karena kan sekarang belum dapat. Assume you get it. Assume, lakukan setelah atau pas S3 gitu. Setelah S3 mau apa? Setelah S3, insya Allah mungkin ya ingin buka usaha pribadi, pengen punya bisnis properti, bisnis peternakan. Terus sambil juga pengen mungkin sambil ngajar juga jadi dosen. Dan untuk Amin. masyarakatnya? Untuk masyarakatnya RPL ini harus berkembang. Nanti ada rumah solusi, ada gria rumah baca Quran. Nanti ini dikembangkan lagi. Dan didukung, ini sampai sekarang udah ada kantor, ada staff, ini support by... Yuda nggak ngerti itu. Oh, ngerti ya? Disupport sama Mbak Sisi Permadi. Jadi kita featuring, ada RPL, ada KHB, kita kolaborasi, bikin office, dan nanti kita mau bikin kayak rumah singgah gitu. Jadi makin berkembang. Jadi ya kalau udah S3, ininya juga harus jauh lebih bermanfaat. Oke, jadi untuk tidak lebih banyak melupakan lagi. masyarakatnya ya. Iya. Oke, Wahyu. Terima kasih udah hadir di sini semuanya. Terima kasih udah hadir di sini. Iya, thank you. Dan kalau tadi kita belajar dari Baim ya, Baim itu bisnis gagal, bangkrut, dituduh menipu, tapi terus berusaha lagi sampai berhasil. Kita belajar dari siapa nama lu? Yuda. Yuda. Mas Dedi apal kok cuman ngetes Kita aja. nggak belajar apa-apa dari Yuda sebenarnya. Oke. Kita belajar dari Wahyudin yang